A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah nonton video siaran langsung tadi, live-nya Panji Gumilang atau Al Zaitun? Awalnya cuma satu yang ada di situ, perempuan, di sholat Idul Fitri yang kemarin. Habis itu berangsur-angsur karena kan di dalam dirinya Panji Gumilang ini dia puber lagi, dia remaja lagi, darah muda lagi dia. Akhirnya ketika dibahas banyak orang, dia langsung frontal, dia bermazhab kepada Bung Karno. Saya tidak akan reaction videonya, tapi saya akan tampilkan di sini biar kalian tahu. Nah, seperti ini nih. Seperti ini soft sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan di samping itu juga, teman-teman, seperti biasanya, kalau mereka ini melakukan sistem peribadatan dengan cara yang tidak benar ini, itu dengan penuh kebanggaan. Ya, kebanggaan apa yang saya maksud? Di mana dia melakukan sholatnya di video dan diupload ke YouTube live. Betapa angkuhnya mereka. Dan ketika ditanyakan kemarin di podcastnya Kick Andy, saya nonton itu full, dia juga menyatakan kalau Panji Gumilang ini mengadaptasi fikih sosial, ya. Kemudian kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial. Fikih sosial. Jadi dia ini berdalih semua itu dengan dasar fikih sosial. Yang pastinya teman-teman, ini tidak ada di dalam ilmu fikih 4 imam mazhab. Mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Secara tidak langsung, Panji Gumilang ini secara tidak langsung sudah menuduh ajaran dari 4 imam mazhab menyampingkan atau merendahkan harkat dan martabat wanita. Dikarenakan saf wanita, terutama dalam fikih Imam Syafi'i, berada di bagian belakang pria. Nah, secara tidak langsung, dia ini menuduh Imam Syafi'i merendahkan harkat dan martabat wanita. Subhanallah. Seperti itu. Kenapa? Kenapa Panji Gumilang ini membuat sesuatu yang baru-baru terus, teman-teman? Kurangnya di dalam Islam itu apa? Memang benar ada pernyataan dari Panji Gumilang bahwa dia menyatakan Islam itu perlu diperbaharui, membuat bid'ah katanya. Itulah Panji Gumilang, teman-teman. Terus setelah itu juga mereka ini ingin dan berniat pasti katanya bahwa khatib Jumat itu pasti akan dilakukan dengan nisa atau perempuan. Siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khatib, baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap Saya akan laksanakan? laksanakan, itu hak asasi. Dengan dalih hak asasi manusia, dia tetap bersikukuh akan tetap mengadakan ke depannya nanti perempuan sebagai khatib Jumat. Subhanallah. Ini tidak pernah ada dalam ajaran 4 imam mazhab. Tidak pernah ada di ajaran Nabi kita Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Panji Gumilang ini mengadakan ini, teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa tidak sekalian azan perempuan? Dan saya pun khawatir, teman-teman. Nanti ke depannya dia akan mengadakan imam sholat akan dipimpin, akan diimami oleh perempuan. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Hal ini sudah jauh menyimpang dari syariat agama kita. Subhanallah, ini harus dihentikan. Sudah banyak ulama yang menentangnya, banyak ulama yang melaknat pernyataan tersebut. Tetapi apa? Panji Gumilang masih ingin melakukannya dan menyetarakan berdirinya perempuan dan laki-laki tanpa pembatas, hanya dengan jarak renggang-renggang begitu. Ya Allah. Padahal Rasulullah menyuruh kita untuk sholat dengan shaf yang rapat, ya, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Namun di situ Panji Gumilang tambah angkuh, tambah semangat untuk menempatkan wanita sejajar dengan makmum laki-laki. Jadi Panji Gumilang merasa ajaran Nabi Muhammad belum sempurna. Nasihat Nabi Muhammad belum sempurna. Kalau begitu, dinasehati oleh banyak ulama, tetapi Panji Gumilang tidak merubahnya, tidak bertaubat. Artinya apa? Dia benar-benar menyesatkan umat. Dia benar-benar ingin membuat jemaahnya tersesat mengikuti pikirannya. Dan itu dibela, teman-teman. Kemarin di demo dengan jumlah yang sedikit itu dikenyek tuh pendemo. Habis itu datang demo yang berikutnya dengan jumlah yang ribuan orang. Dia tidak akan bicara perihal itu. Karena apa? Polisi langsung turun tangan, ya, pemerintah turun tangan. Gubernur Jawa Barat langsung memanggil Panji Gumilang.
Tapi di situ masih angkuh gebrak-gebrak meja kepada tim investigasi karena namanya kurang, penulisan namanya kurang. Dan di sini teman-teman, saya khawatirnya akan ada demo yang lebih besar lagi. Akan ada kejadian yang lebih besar lagi. Jangan anggap ini adu domba. Jangan anggap ini adu domba. Karena seluruh muslim yang masih lurus pikirannya, baik dari Aceh sana sampai ke ujung Jawa Timur sana, melaknat perbuatan Panji Gumilang. Banyak LSM yang sudah memberikan pernyataan tegas bahwa Panji Gumilang sesat dan menyesatkan. Ini bukan adu domba, tapi sifat khawatir kepada anak bangsa yang menuntut ilmu ke Al-Zaitun diajari cara sholat yang menyimpang seperti itu. Dan mereka bangga dengan penyimpangannya. Bagaimana ini? Ya? Bagaimana kalau menurut kalian semua? Jadi Panji Gumilang ini memiliki kelainan, selain dia cerdas, cerdasnya itu adalah angkuh dan merasa dirinya paling benar sendiri. Sehingga ketika ditegur oleh ulama ini, dia tidak mau. Ditegur oleh ulama ini, tidak mau. Diajak dialog dengan berbagai macam ulama, tidak mau. Karena merasa tidak level. Saya kemarin masih berpikir bahwa Panji Gumilang ini mengadopsi sistem kenabian, yaitu Isa Bugis. Sistem kerasulan tadi. Tetapi ternyata bukan seperti itu, teman-teman. Pernyataan dari saksi ex-wali santri Al-Zaitun menyatakan kalau Panji Gumilang ini sempat mengaku dirinya Tuhan. Jadi kalau sudah sempat dirinya mengaku Tuhan, semua tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara. Mengaku Nabi saja, gak ada yang setara kepada dia. MUI tidak setara dengan Al-Zaitun. Sehingga apa? Ketika ngajak dialog, tidak diladeni. Karena tidak setara. Wow, sebelum ngajak dialog atau tabayun sudah menyatakan sesat. Iya, mereka ini, MUI ini dan lembaga lain menyatakan Al-Zaitun sesat karena ada bukti konkret. Apa bukti konkretnya? Bukti video. Salam-salam Yahudi. Itu haram. Sholat berjarak-jarak padahal tidak ada uzur. Itu juga nyeleneh, menyalahi aturan Nabi, menyalahi perintah Nabi. Seolah-olah ajaran Nabi belum sempurna, disempurnakan oleh Panji Gumilang. Alasannya apa? Makan pete aman karena jaraknya jauh. Karena apa lagi? Makan jengkol aman karena jaraknya jauh. Social distancing. Habis itu karena corona menjaga keamanan agar semuanya safety. Apa-apaan. Di kampung, ketika saya pulang kampung, di kota lagi ramai-ramainya corona, di kampung sholatnya rapat soft. Ini adalah suatu akal-akalan dari Panji Gumilang, di mana dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya tanpa mengikuti Al-Hadis. Ingkar hadis dia. Kelihatan jelas kalau Panji Gumilang ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kelihatan jelas. Karena apa? Dia merasa dirinya itu setara Nabi dan lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Sehingga apa? Dia punya kebebasan dalam merombak-rombak agama, merombak-rombak syariat. Saya di sini turut prihatin ya dan ikut sedih kepada kejadian ini, yaitu kasihan mereka-mereka yang tidak ingin sebenarnya mondok di Al-Zaitun, bahkan sampai ada yang kabur katanya. Ada yang kabur dari ponpes itu karena tidak tahan dengan aturan Panji Gumilang. Tetapi mereka yang sami'na wa ta'na adalah mereka yang mungkin di akal dan pikirannya telah terdoktrin NII, didoktrin, atau kalau enggak orang tuanya adalah pengikut tercinta Baginda Profesor Dr. Syekh Panji Gumilang yang amat beramat terhormat. Mungkin. Ya, kabarnya akan ada demo lagi. Akan ada demo lagi yang lebih besar. Nanti kita akan bahas seperti apa demo itu. Dan saya sudah mendapatkan selebarannya. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apa kira-kira ini akan lebih lama proses penangkapan Panji Gumilang, pembubaran Al-Zaitun, atau bagaimana? Atau Panji Gumilang ditangkap tapi Al-Zaitunnya masih tetap jalan, namun dengan satu syarat, nanti akan diganti pengasuhnya. Kalau saya boleh saran, mungkin Kiai Khalil Nafis adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisi Panji Gumilang, untuk merombak sistem yang ada di sana, ideologi yang ada di sana. Karena apa? Bisa diawasi oleh pemerintah langsung, bisa diawasi langsung oleh PBNU dan juga MUI. Begitu. Baru kali ini saya melihat orang yang dengan bangganya, dengan angkuhnya mempertahankan kesesatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo pemerintah, segera tangkap Panji Gumilang.